Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO MPIX. Jadi PT Mitra Pedagang Indonesia atau MPIX ini didirikan pada tahun 2019 di Madura dan bergerak di bidang usaha penyedia solusi pembayaran dan transaksi digital melalui platform dengan brand MP Store. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi pertumbuhan user ataupun mitra dari MP Store, ini sangat signifikan ya Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat di sini. Di 2018 ketika MP Store ini dulu masih namanya itu MP Pulsa, dia udah punya 9.000 user. Lalu di tahun 2019 tumbuhnya sangat signifikan menjadi 170.000 user. Lalu Sobat Maya bisa lihat pelan-pelan nambah nih. Per 31 Juli 2023 sudah menjadi 512.000 user. Pertumbuhannya sangat signifikan ya Sobat Maya. Menarik sih ini. Lalu untuk mitra ataupun user dari MP Store ini Sobat Maya bisa lihat ya, seperti warung dan toko kelontong, lalu ada konter pulsa, kafe dan warung kopi, lalu ada semi modern retail, dan juga user lainnya. Lalu ini adalah beberapa produk ataupun solusi yang ditawarkan oleh MP Store. Untuk tagline dari MP Store itu adalah tumbuh lebih hebat. Tagline-nya bagus ya. Nah, jadi salah satu produknya yang pertama adalah agregator produk digital dan juga payment channel. Nah, salah satunya adalah pulsa, paket data, voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga ada payment channel ya. Jadi contohnya itu kayak TV kabel, tagihan listrik, top up e-money, dan lain-lain. Lalu MP Store juga menyediakan layanan kris untuk UMKM. Lalu juga ada layanan kasir online. Fungsi umumnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Lalu ada juga layanan street banking ataupun mini ATM. Layanan ini menurut saya sangat oke ya Sobat Maya. Saya sendiri sih belum coba, tapi waktu dulu saya kerja di bank, untuk dapat izin ataupun aksesnya untuk kayak fungsi ataupun fitur dari MP Store ini susah loh. Jadi saya belum tahu juga dia mekanismenya gimana, tapi kalau misalnya emang bisa, ini bagi daerah-daerah yang unbankable ya masyarakatnya, ini sangat berguna dan dari sisi merchant sendiri, itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan Sobat Maya, ataupun profit yang lumayan. Kalau kita bedah lebih lanjut terhadap hal ini, kayaknya seru ya, tapi nanti lah mungkin ya. Oke, lalu selanjutnya ada layanan e-commerce ataupun e-grocery. Di layanan ini, mitra dapat membeli kebutuhan barang dagangan ya, dari para mitra UMKM juga. Lalu selain itu ada layanan agen logistik juga. Dan di sini juga ada kredit usaha rakyat. Dalam layanan ini, MPIX ini bekerja sama dengan Bank Nobu ya. Fitur-fitur dari MPIX ini lumayan lengkap ya Sobat Maya jika kita perhatikan lebih lanjut. Lalu di sini juga ada layanan Quick Commerce. Jadi Quick Commerce ini kayak layanan bagi penjual untuk langsung berinteraksi dengan pelanggan ataupun customer mereka ya. Jadi layanan dari MP Store ini lumayan lengkap ya Sobat Maya. Kalau misalnya nanti di masa mendatang kita ada waktu, boleh juga nih bahas lebih lengkap ya tentang MP Store ini. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari MP Store. Untuk para pemegang sahamnya lumayan banyak ya Sobat Maya. Total keseluruhan ada 9 pemegang saham dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh PT MPI. Lalu di IPO-nya MPIX ini juga ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak MPIX ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah struktur kepemilikan dari MP Store ataupun MPIX. Untuk pengendali ataupun ultimate beneficial owner dari MP Store ini adalah Bapak Abdul Muiz ya. Dan kalau misalnya kita lihat di jajaran direksi dan komisaris, Bapak Abdul Muiz ini berperan sebagai direktur utama dari MPIX. Dan kalau misalnya kita lihat komisaris utamanya, ini kan sempat menjadi bahan perbincangan juga ya. Karena anaknya masih muda banget, berusia 23 tahun, tapi udah menjadi komisaris utama dari MPIX. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih lanjut, di prospektus juga ada dijelaskan ya Sobat Maya, bahwa emang ada hubungan kekeluargaan nih antara Bapak Abdul Muiz dengan Bapak Sahrul ini. Makanya nggak heran ya, di usia 23 tahun sudah bisa menjadi komisaris utama. Bisa dibilang ya ini orang kepercayaannya, which is ya memang keluarganya sendiri. Lalu kalau kemarin kita udah bahas tentang TOSK ya, yang didirikan di Singkawang, ini MPIX ini didirikan di Madura. Jadi ada Singkawang Pride dan ini juga Madura Pride. Menarik ya untuk kita saksikan kedua saham ini nantinya begitu listing di bursanya kita, apakah akan ada pride-nya nih Sobat Maya? Mari kita saksikan ya. Lalu ini kan kalau misalnya kita lihat ini Madura Pride dan kita tahu ya bahwa etos kerja orang Madura itu luar biasa. Coba kita lihat kinerja dari MPIX ini. Oke, di tahun 2020 untuk penjualannya sendiri ataupun revenue-nya sudah 57 miliar. Lalu meningkat menjadi 168 miliar di tahun 2021 dan di tahun 2022 menjadi 603 miliar.
pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Lalu dari sisi laba bersihnya, ini juga terjadi peningkatan yang signifikan Sobat Maya. Di tahun 2020, laba bersihnya hanya 500 juta. Lalu di tahun 2021 menjadi 3,5 miliar. Dan di tahun 2022 menjadi 14,3 miliar. Luar biasa ya. Dan most likely, jika kita lihat di periode yang sama, di periode 31 Juli, antara tahun 2023 dengan 2022, most likely nih ya Sobat Maya, di tahun 2023 pun akan terjadi peningkatan penjualan dan juga laba bersih. Luar biasa sih. Jadi ini perusahaan teknologi yang belum lama berdiri sebenarnya ya, tapi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersihnya ini meningkat sangat signifikan. Dan kita lihat di awal juga pertumbuhan usernya itu signifikan banget ya bertumbuhnya. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari MPIX. Jadi sebanyak-banyaknya 312 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 256 hingga 268. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 83,7 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, yang menarik di sini Sobat Maya, harga penebusannya itu udah ditentukan. Dan harga penebusannya itu tinggi banget Sobat Maya, di harga 850. Harga IPO-nya MPIX ini aja paling tinggi di 268, tapi mereka patok harga penebusan di 850. Luar biasa sih, apalagi kalau misalnya mereka benar-benar mau masyarakat tebus ya. Ini sih untuk induknya bisa tinggi banget. Tapi kalau misalnya kita bicara waran, itu nggak ada hal yang pasti ya. Mau dipatok di harga rendah, mau dipatok di harga tinggi untuk harga penebusannya, ya itu kalau misalnya nggak didukung dengan kinerja atau kepentingan, ya nggak akan sampai ke situ ya. Cuma ini adalah salah satu hal yang menarik, di mana dia bikin kayak gebrakan gitu ya Sobat Maya. Sekalian aja harga penebusan warannya dibikin tinggi. Oke, lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 89% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu sekitar 11% sisanya itu untuk belanja modal ataupun capex. Lalu untuk dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri satunya akan digunakan untuk sekitar 44% itu untuk modal kerja dan sisanya untuk capex. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya MPIX ini adalah RHB Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya DR. Nah, DR ini jarang banget ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2023 hanya ada satu saham yaitu CBRE, itu berhasil 2 kali ARA. Di tahun 2021 juga hanya ada satu, itu HICE, itu 1 kali ARA. Kalau misalnya kita lihat track record dari DR ini memang jarang banget mengawal saham IPO, tapi setelah ada eIPO, dua saham yang dikawalnya itu minimal 1 kali ARA ya, kalau secara track record. Nah, apakah di MPIX ini akan seperti itu juga? Mari kita tunggu. Lalu ini adalah laporan keuangan dari MPIX. Ekuitasnya di tahun 2020 ini kecil banget ya Sobat Maya. Tapi di tahun 2021 langsung meningkat menjadi 3,5 miliar. Lalu di tahun 2022 meningkat menjadi 17 miliar. Dan di tahun 2023 itu udah menjadi 39,8 miliar. Untuk peningkatan ekuitas ini ya seperti biasa ya Sobat Maya, karena adanya peningkatan modal dan juga memang karena MPIX ini mencatatkan laba usaha. Bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka MPIX ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari MPIX. Saya bikin di rentang harga IPO-nya yaitu di 256 hingga 268. Jadi jika nantinya MPIX ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 256, maka PER-nya itu akan berada di 19,3 kali dan PBV-nya di 3,3 kali dengan market cap sebesar 400 miliar. Lalu jika nantinya MPIX ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 268, maka PER-nya akan berada di 20,2 kali dan PBV-nya di 3,3 kali dengan market cap sebesar 418 miliar. Dari sisi valuasi, MPIX ini cenderung standar ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Tapi untuk ukuran saham di sektor teknologi, MPIX ini tergolong murah loh. Jadi lumayan menarik ya melihat MPIX ini nantinya listing gimana di bursanya kita. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis MPIX ini kurang menarik ya. Sama seperti TOSK yang sudah dibahas sebelumnya, pemain di industri ini udah banyak banget. Untuk net profit margin-nya juga kecil.
Tapi yang perlu kita highlight nih Sobat Maya, dikala banyaknya perusahaan teknologi yang merugi, MPIX ini masih berhasil loh menjaga, bahkan meningkatkan profitabilitasnya. Dan untuk pertumbuhan revenue dan usernya pun ini sangat signifikan. Cukup menarik ya melihat perkembangan MPIX ini di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari MPIX ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga kurang greget karena hampir keseluruhan dana IPO itu dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya MPIX adalah DR. Nah, DR ini sangat jarang ya mengawal saham IPO. Namun secara historikal, dari semenjak adanya eIPO, saat DR ini mengawal saham IPO, itu minimal 1 kali arah. Semoga aja di IPO-nya MPIX ini pun akan seperti itu ya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya MPIX menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya MPIX. Lalu hal menarik lainnya adalah harga tebus warannya yang ditetapkan di harga yang sangat tinggi. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu cenderung untuk ikut. Kalau kita lihat secara bisnis memang kurang menarik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh Sobat Maya, untuk pertumbuhan revenue dan usernya itu sangat menarik. Lalu untuk valuasi walaupun tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO, tapi untuk ukuran perusahaan di sektor teknologi, valuasinya masih cenderung murah. Lalu underwriter-nya juga DR. Nah, DR secara historikal ini bagus ya Sobat Maya. Dua saham yang dikawalnya dari semenjak ada eIPO itu minimal 1 kali arah. Lalu di IPO ini juga ada waran seri 1 dengan rasio 2:1. Jadi ya 90% saya pasti ikutan ya untuk IPO-nya MPIX ini. Nanti tinggal lihat yang barengan sama MPIX ini apa nih. Kalau misalnya nanti ada yang barengan tuh banyak banget, ya nanti saya akan sortir mana yang paling menarik bagi saya untuk saya ikuti. Kalau kemarin TOSK Singkawang Pride, ini MPIX Madura Pride. Mari kita lihat ya, kedua saham ini waktu listing gimana. Saya sih feelingnya lumayan positif terhadap kedua perusahaan ini. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau ikutan saham IPO MPIX, pastikan Sobat Maya melakukan orderan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan pesan atau enggak akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO MPIX. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih Sobat Maya. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO MPIX atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!